Siapakah Hasan al-Basri? Ulama besar murid para sahabat Nabi. Mau tahu seperti apa ceritanya? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Salah satu tokoh penting dalam dunia Islam adalah Imam Hasan al-Basri. Ia adalah seorang ulama sufi yang banyak dinukil petuah-petuah bijaksananya. Bila dirunut dari latar belakang keluarganya, Hasan al-Basri bukanlah anak seorang raja ataupun kalangan tokoh terpandang, melainkan hanya seorang anak dari hamba sahaya milik Zaid bin Sabit. Ayah Hasan al-Basri bernama Yasar, berasal dari daerah Maisan, pinggiran kota Basrah di negara Irak. Dahulu daerah Maisan ditaklukkan umat Islam pada tahun 12 Hijriah di bawah kepemimpinan Panglima Khalid bin Walid. Sedangkan ibunya adalah hamba sahaya milik Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Sejak kecil, Hasan al-Basri telah mendapatkan berkah doa dan kasih sayang dari para kekasih Allah. Pernah suatu ketika di masa balita, ia ditinggal bekerja oleh ibunya. Iba melihat Hasan al-Basri kecil menangis, maka Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW pun menimangnya serta menyusuinya. Begitu juga ketika ia masih kecil, Umar bin Khattab mendoakannya, "Ya Allah, ajarkanlah ilmu agama kepada anak kecil ini dan buatlah umat mencintainya." Syamsuddin Az-Zahabi, Syiar Alam An-Nubala, Birut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tahun 2007, vol. 4, 565. Bila dirunut dari sejarah, Hasan al-Basri lahir di daerah Rabadzah, sebuah dataran berjarak 170 km dari kota Madinah pada tahun 21 Hijriah. Kemudian, ia dibawa keluarganya ke kota Madinah dan menetap di rumah Ummu Salamah, istri Rasulullah. Secara fisik, Hasan al-Basri memiliki wajah yang sangat tampan. Diceritakan suatu ketika Asyadi berpesan kepada Asim al-Ahwal, "Sampaikan salamku kepada Hasan al-Basri di kota Basrah." Asim al-Ahwal kebingungan dan menjawab, "Aku tidak pernah mengenalnya." Maka Asyabi menjawab, "Nanti ketika engkau masuk kota Basrah, masuklah ke dalam masjid kota Basrah, kemudian carilah orang yang paling tampan yang belum pernah engkau temui di sana." Sungguh aku telah melakukan perintah Asyabi, maka aku melihat Hasan al-Basri adalah seorang yang sangat tampan yang dikelilingi oleh murid-muridnya di masjid kota Basrah. Komentar Asim al-Ahwal, Hasan al-Basri memiliki kecerdasan dan daya ingat yang sangat kuat serta nalar yang sangat tajam. Abu Qatadah al-Adawi mengatakan, "Wajib bagi kalian belajar kepada Syekh ini Hasan al-Basri. Demi Allah, aku melihat Hasan al-Basri sangat mirip pendapatnya dengan Sayyidina Umar bin Khattab." Sahabat Anas bin Malik berwasiat, "Wajib bagi kalian belajar kepada Maulana Hasan al-Basri, maka bertanyalah kepadanya." Kemudian, ada yang bertanya, "Wahai Abu Hamzah," julukan sahabat Anas bin Malik, "mengapa engkau menganjurkan kami bertanya kepada Hasan al-Basri?" Anas bin Malik menjawab, "Dia menimba ilmu kepada kami, akan tetapi sekarang kami telah banyak lupa, sedangkan ia masih mengingat ilmu yang kami ajarkan." Ibnu Abi Hatim, Al-Jarh Ta'dil, Wirut, Dar Fikir, tahun 1999, vol. 3, 41. Selain itu, Hasan al-Basri juga seorang ahli fikih yang sangat hebat. Syekh Yunus bin Ubaid al-Abidi mengatakan, "Kami telah bertemu dengan banyak ulama, dan tak ada yang lebih unggul dan sempurna ilmunya melebihi Hasan al-Basri." Pernah suatu ketika Imran al-Qashir menanyakan suatu permasalahan dalam ilmu fikih kepada Hasan al-Basri, maka Hasan al-Basri menjawab, "Sebagian ulama fikih menjawab seperti ini dan sebagian yang lain berpendapat seperti ini. Ketahuilah bahwa seorang ahli fikih sejati adalah seorang yang zuhud di dunia, yang waspada dalam menjaga agamanya dan senantiasa beribadah kepada Allah." Lihat kitab Hilyatul Auliya karya Syekh Abu Nuaim al-Asbihani hal 137 vol. 2 cetakan Maktabah atau Fikihiyah Kairo tahun 2007. Dalam ilmu hadits, Hasan al-Basri dinilai perawi yang thikah, terpercaya khususnya dalam hadits yang ia riwayatkan dari Samurah bin Jundub. Akan tetapi, ada banyak hadis yang ia riwayatkan lemah karena cacat.
Berupa tadlis tidak menyebutkan beberapa perawi di atasnya, ataupun mursal tidak menyebutkan perawi dari kalangan sahabat khususnya yang ia riwayatkan dari Abu Hurairah. Syekh Syamsuddin Az-Zahabi. Misal Al-Itidal Finak Ar-Rijal, Kairo, Muasasah Ar-Risalah, 2017, 383. Hasan al-Basri berguru pada para sahabat Nabi. Di antara guru-gurunya dari golongan sahabat Nabi adalah Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Mughafal, Al bin Taglib, Abu Burza al-Aslami, dan masih banyak lagi. Menurut Ibnu Hibban, Syekh Hasan al-Basri telah menimba ilmu kepada 120 tokoh dari golongan sahabat. Ibnu Hibban, Aks-Sikat Beirut, Dar Fikir, tahun 1996, Vol. 4, 123. Di antara petuahnya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah diingatlah bahwa berpikir sebelum mengambil keputusan akan mendatangkan kebaikan dan menyesali perbuatan dosa akan menjauhkan dari keburukan. Waspadalah dengan kenikmatan dunia, karena ketenteraman di dalamnya hanyalah semu. Angan-angan meraihnya adalah racun, puncaknya adalah keburukan. Ada kalanya nikmat dunia menggelincirkan dari ketaatan kepada Allah. Ada kalanya nikmat dunia adalah musibah yang merusak agamamu. Waspadalah, sungguh Allah akan membalas hambanya yang taat dan menyiksa hambanya yang durhaka. Ingatlah, Allah telah menjadikan kenikmatan dunia sebagai ujian bagi para nabi dan rasul, serta pelajaran bagi umatnya. Sungguh orang yang lalai lagi durhaka kepada Allah menyangka bahwa mereka sedang dimuliakan Allah dengan kenikmatan dunia, padahal ketika itu mereka sedang dijauhkan dari mengingat Allah. Ingatlah, waktu adalah seorang tamu yang datang kepadamu dan ia akan berlalu meninggalkanmu. Seandainya engkau memuliakan waktu dengan beribadah dan berbuat baik, niscaya waktu akan menjadi saksi kebaikanmu di hari kiamat. Dan seandainya engkau menghinakan waktu dengan bermaksiat dan berbuat buruk, niscaya ia akan menjadi saksi keburukanmu di hari kiamat. Ingatlah, sisa umur yang tersisa bagimu di dunia tak ternilai harganya dan tak dapat tergantikan dengan yang lain. Dunia dan seisinya tak akan mampu menyamai nilai satu hari yang tersisa dari usiamu. Maka, jangan engkau tukar sisa usiamu yang sangat bernilai dengan kenikmatan dunia yang hina. Koreksilah dirimu setiap harinya, waspadalah atas kenikmatan dunia, jangan sampai engkau menyesal ketika telah datang ajal kematianmu. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita dan Allah berikan kita akhir hidup yang baik. Hasan al-Basri mewasiatkan, seandainya engkau tak mampu berpuasa di siang hari dan engkau tak mampu menjalankan salat malam, ingatlah, engkau sedang terbelenggu oleh dosa dan maksiat. Tokoh kita satu ini wafat pada tahun 110 Hijriah di kota Basrah. Diceritakan, suatu ketika Malik bin Dinar pernah bercerita tentang mimpinya bertemu Hasan al-Basri. Dalam mimpi itu, Hasan al-Basri memakai pakaian yang sangat indah dan bersinar wajahnya. Bukankah engkau telah wafat? Lantas apakah yang membuatmu diberikan Allah derajat yang tinggi ini? Tanya Malik bin Dinar. Hasan al-Basri menjawab, aku diberikan Allah derajat orang-orang yang bertakwa karena rasa sedihku atas dosa-dosa yang aku lakukan. Ketahuilah bahwa orang yang banyak bersedih atas dosa-dosa yang dia perbuat akan mendapatkan banyak kebahagiaan di akhirat. Syekh Jamaluddin Ibnu Jauzi. Hasan al-Basri, Sudu wa Mawa'in Zuhu Beirut, Dar an-Nawadir, tahun 2007, 32. Al-Hasan adalah Maula al-Ansyari. Ibunya bernama Kairah, budak Ummu Salamah yang dimerdekakan. Dikatakan Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabakat Hasan adalah seorang alim yang luas dan tinggi ilmunya, terpercaya, seorang hamba yang ahli ibadah dan fasih bicaranya. Bapaknya bernama Yasar, kemudian dikenal sebagai Abul Hasan, yang menjadi budak pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Dari kampungnya Yasar, kemudian dibawa ke Madinah sebagai seorang tawanan. Yasar dan seorang perempuan dari kampungnya diberikan kepada Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah memberikan mereka berdua kepada saudara terdekat dia,
dan keduanya lantas menikah dengan tuan mereka dan dibebaskan. Hasan al-Basri dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijrah 642 Masehi. Dia pernah menyusu dengan Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Pada usia 14 bulan, Al-Hasan pindah ke kota Basrah, Irak, dan menetap di sana. Dari sinilah Al-Hasan mulai dikenal dengan sebutan Hasan al-Basri. Hasan kemudian dikategorikan sebagai seorang tabi'in generasi. Setelah sahabat, Hasan al-Basri juga pernah berguru kepada beberapa orang sahabat Rasulullah SAW, sehingga dia muncul sebagai ulama terkemuka dalam peradaban Islam. Hasan al-Basri berguru pada para sahabat Nabi, antara lain Utsman bin Affan, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan Abdullah bin Umar. Al-Hasan menjadi guru di Basrah, Irak, dan mendirikan madrasah di sana. Di antara para pengikutnya yang terkenal adalah Amr ibn Ubaid dan Wasil ibn Aka. Dia salah seorang fuqaha yang berani berkata benar dan menyeru kepada kebenaran di hadapan para pembesar negeri, dan seorang yang sukar diperoleh tolak bandingnya dalam soal ibadah. Dia menerima hadits dari Abu Bakrah, Imran bin Husain, Jundub, Al-Bajali, Muawiyah, Anas, Jabir, dan meriwayatkan hadits dari beberapa sahabat, di antaranya Ubay bin Ka'ab, Sa'ad bin Ubadah, Umar bin Khattab, walaupun tidak bertemu dengan mereka atau tidak mendengar langsung dari mereka. Dan kemudian hadits-haditsnya diriwayatkan oleh Jarir bin Abi Hasim, Humail at-Tawil, Yazid bin Abi Maryam, Abu al-Ashab, Sammak bin Harb, Atta bin Abi al-Saib, Hisham bin Hasan, dan lain-lain. Hasan al-Basri meninggal dunia di Basrah, Irak, pada hari Jumat 5 Rajab 110 Hijrah 728 Masehi, pada umur 89 tahun. Hasan adalah pendukung kuat nilai tradisional dan cara hidup zuhud. Kehidupan dunia hanyalah perjalanan untuk ke akhirat. Dan kesenangan dinafikan untuk mengendalikan nafsu. Dia merupakan tokoh sufi dalam Islam. Khutbah-khutbah dia dianggap sebagai contoh terbaik dan terawal sastra Arab. Suatu ketika datang seseorang kepada Imam Hasan al-Basri mengadukan masalahnya. Orang pertama datang mengadukan musim paceklik, kemudian Hasan al-Basri berkata kepadanya, "Istighfarlah engkau kepada Allah." Kemudian, orang kedua datang mengadukan tentang kemiskinannya. Hasan al-Basri juga berkata kepadanya, "Istighfarlah engkau kepada Allah." Datang lagi orang ketiga mengadukan kondisinya yang tidak kunjung dikaruniai anak. Hasan al-Basri berkata kepadanya, "Istighfarlah engkau kepada Allah." Datang lagi orang keempat mengadukan tentang kebunnya yang kering. Kemudian Hasan al-Basri berkata kepadanya, "Istighfarlah engkau kepada Allah." Semua keluhan dan masalah yang diadukan kepada Hasan al-Basri dijawabnya dengan, "Istighfarlah engkau kepada Allah." Memperhatikan hal tersebut, Al-Rabi bin Al-Sabih, murid Hasan al-Basri, bertanya kepada beliau dengan sangat penasaran, "Wahai Syekh Hasan al-Basri, tadi orang-orang berdatangan kepadamu mengadukan berbagai permasalahan, dan engkau memerintahkan mereka semua agar beristighfar. Mengapa demikian?" Hasan al-Basri menjawab, "Aku tidak menjawab berdasarkan pikiranku sendiri, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam firman-Nya di surat Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh 10-12. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih sudah nonton.